Ah, eh, pengen ngeluarin isi otak aja sih. Ya, tengah malam gitu kan. Ya, waktunya overthinking, nggak bisa tidur. Ya, tuh, santai aja kan, santai. Eh, aku pun niatnya ya pengen ngembangin YouTubeku ini kan, biar ya, aku kan lulusan sarjana komputer gitu, S1. Cuman ya belum kerja aja. Ya selagi masih nganggur gitu kan, daripada nggak produktif, ya buat video aja gini. Ya meskipun kurang kurang jelas juga videonya, ya bahagia juga sih. Ya anggap aja ini dokumentasi diri sendiri aja. Kalau banyak nonton, alhamdulillah. Ya gitu sih. Nah, yang pertama itu kan kayak kita itu lebih membahagiakan diri sendiri dulu ya kan. Ya kalau untuk membahagiakan orang lain itu bonus. Karena itu bonus kita bahwa orang lain bisa bahagia karena kita gitu. Ya itu makanya ya aku mau bahagiain diri sendiri dulu selagi belum kerja. Ya kan ini masih apa juga kan. Nyari-nyari yang mana gitu yang bisa dimasuki kerja. Ya ini kan lagian ini masih covid, jadi lulusan-lulusan seperti kami agak susah mencari kerja ya kan. Ya gitulah, pengen usaha ya belum belum cukup modal lah gitu. Planning udah ada planning lah, ya tapi kan ya belum ada gitu. Ya mungkin inilah YouTube inilah ya, semoga bisa, amin, membantu saya. Ya itu makanya akhir-akhir ini saya lebih apa gitu, uh, pengen banyak buat video lah gitu. Ya setidaknya dalam setahun ini kurang lebih mau buat 100 video pertama gitu. Ya meskipun subscribernya udah tembus 1000, udah 4000 jam tayang juga, ya cuman kan ya belum cuan. Nah, kan kita kan mencari duitnya juga kan. Ya meskipun ini sebetulnya mau pengen jadi sampingan sih. Ya kan ini aku kan masih belum kerja, jadi kan ya fokus aja sih daripada diam-diam di rumah nggak produktif gitu kan. Kayak gini juga. Ya kesibukan, ada kesibukan. Ya kayak sekarang lagi apa sih? Bagusin badan juga. Ya meskipun masih belum belum jadi dari bulan pertama itu sih. Ini sekarang bulan 4, udah kurang lebih 3 bulan kan. Apalagi ini bulan puasa, ya agak dikurangi dikit lah olahraganya. Ya kan kita lagi puasa gitu. Jadi kayak uh, ya lagi defisit kalori juga sih, biar lebih bagus, meskipun masih nggak bagus-bagus amat sih. Ini belum cukuran juga, rambut juga ya, rambut pengangguran ya kan. Ya gitulah, umur udah 23. Ya aku anak pertama dari 3 bersaudara.
you know lah siapa yang akan diharapkan untuk mendapatkan cucu pertama. Adik masih kecil-kecil sih. Adik nomor 2 tahun ini tamat SMA. Ya masuk kuliah lah. Ya gitulah. Jadi ya meskipun kayak gini yang penting gini aja sih, berusaha aja kan, berusaha apapun yang kita lakukan kita usahain aja, apapun itu yang penting halal lah ya kan, jangan sampai yang aneh-aneh juga. Ya meskipun yang halal ini kan sedikit susah nyarinya, yang penting berkah gitu kan, meskipun sedikit yang penting apa sih, lebih ke mencari kebahagiaan diri sih, karena kebahagiaan diri ini susah, apalagi kayak zaman sekarang ini kan istilahnya kayak lebih banyak orang itu overthinking, apalagi lebih kena mental gitu kan ya, karena dia kurangnya healing gitu ya. Healing kan nggak perlu jauh-jauh juga, healing itu nggak perlu jalan-jalan juga, nggak perlu kita hangout sama teman gitu ya kan, bisa kayak aku ini kan introvert lah dibilang kan ya, kak ngomong-ngomong di kamera pun ya udah bisa plong juga ya, meskipun ya aku punya teman juga, teman tapi lebih sedikit sih ya, teman-teman yang lebih bisa ngerti aku aja. Jadi aku pun kalau rame-rame pun kadang bingung aja mau ngapain gitu, jadi lebih ke teman-teman sedikit yang berkualitas untukku aja sih. Ya kalau teman-teman yang rame itu kan kadang ya sekedar say hello aja sih ya, teman banyak lah, teman SMA, teman kuliah, apalagi teman kuliah kan ya lebih jauh-jauh juga sih rumahnya, jadi kan sedikit susah untuk menjangkau mereka ya kan. Jadi kebanyakan jadi aku nih bercakap ya, aku nggak bisa tidur malam ini, pengen ungkapin apa yang ada di kepala ini. Terus kalau untuk kedepannya sih kalau semua orang punya mimpi lah kan ya, semoga aja selagi masih muda kan, selagi masih sehat, selagi masih bugar ya, aku cobain aja apa yang bisa aku lakuin gitu, yang bisa membantu orang juga, yang bisa nambah-nambah cuan-cuan dikit, nggak apa-apa lah kan, yang penting ada gitu penghasilan, yang penting nggak diam, apalah istilahnya, nggak ya setidaknya nggak nyusahin orang tua gitu ya, meskipun kita di luar ya sibuk-sibuk nggak menentu lah dibilang itu kan, yang penting kan kita itu kesannya itu kita di luar itu ya sibuk gitu ya, meskipun sibuknya kadang kan gak ngasilin uang, yang penting kan selagi masih muda ya coba-cobain aja apa yang bisa dicoba, ya selagi itu masih positif ya, meskipun positif apapun itu. Kadang kan kalau kita nih kan sudah semakin tua kan, kayak saya umur udah kepala 2 gitu kan, kadang juga apa sih, kadang juga kekanak-kanakan, kadang juga ada timbulnya rasa egois itu karena masih memegang idealisme gitu ya, aku mau kerja yang kayak gini, harus kayak gini gitu ya, kadang keegoisan itu datang. Jadi kan kita kalau nggak kerjanya seperti yang kita inginkan, kita nggak mau gitu ya kan, padahal ya menurutku cobain aja sih apapun itu ya, meskipun gajinya rendah, meskipun enak nggak enak gitu ya, telan aja sih selagi masih muda ya. Di saat muda inilah kita mencoba kesalahan-kesalahan sih,
lebih ke mencoba banyak kesalahan gitu. Pada saat nanti sekarang sudah sekitar 30-40 tahun, ya di situ kita mulai membenah apa yang harus bisa kita pilah-pilah lah gitu, mana yang cocok untuk kita, mana yang enggak kita buang gitu. Apalagi nanti sekarang kan sudah berkeluarga gitu, kita sudah berkeluarga, ya di situ kita nggak bisa coba-coba lagi sih. Ya masa ya kita kita saham lah gitu, kita berikan uang ke saham semuanya gitu, ya untuk anak istri nanti apa gitu kan, nggak bisa. Apa kalau masih muda kayak gini kan, ya belum ada tanggungan gitu. Ya apapun kita coba, misalnya saham juga yang kita coba, ya kalau habis ya paling overthinking aja malam-malam karena kehabisan duit. Cuman kan ya berani mencoba aja sih, apapun itu. Ya kan kalau sukses muda itu kan lebih membanggakan sih menurutku. Jadi itulah, ya apapun itu. Apalagi aku anak pertama kan, ya semoga aja bisa membantu keuangan gitu untuk adik-adik juga. Adik-adik juga masih kecil kan, ya setidaknya bisa mengkuliahkan mereka lah gitu dengan uangku. Ya orang tua di disimpan aja uangnya gitu untuk keperluan masa tuanya gitu ya. Apalagi nanti untuk uang mendesak, ya itu makanya aku sampai sekarang sih suka mencoba-coba hal-hal yang baru gitu. Aku pun lebih mudah tertarik juga orangnya gitu ya. Kadang coba ini ayo, kayak misalnya ngedance gitu kan. Aku kan ngedance-nya lebih ke barat, western gitu. Ya kadang kan kalau ada kayak kakak gitu, kakak kan youtuber juga, kakak kan youtuber India gitu. Ya diajaknya gitu. Ya menurut saya ya meskipun masih sama-sama ngedance, ya udah coba aja meskipun dance-nya India gitu. Ya ada juga lah cuannya lumayan kan. Ya kan? Kita kan semakin besar kan lebih realistis juga lah kan, ya kan. Perlu uang juga, perlu untuk makan gitu, perlu untuk uang itu untuk healing pun bisa kan, jalan-jalan. Meskipun idealis tetap realistis ya kan. Jadi gitulah, apapun itu ya coba aja ya. Apalagi kan kalau laki-laki ini harus punya skill sih menurutku ya. Makanya kita banyak belajar juga ya. Meskipun kalau aku kan sudah Eskom gitu, sudah S1 ya, meskipun nggak sekolah lagi harus belajar banyak juga. Apalagi kayak aku kan kalau soal HP, soal elektronik, alhamdulillah bisa lah kan, udah bisa. Ya kadang kan cowok ini kan kayak lebih dekat sama mesin gitu kan, mesin misalnya kereta gitu, maksudnya motor. Ya kadang kan kita setidaknya gitu bisa ganti oli gitu kan. Ya gitu harus dipelajari juga ya, apapun itu gitu. Jadi kita nanti sekarang jadi kepala keluarga gitu kan. Jadi kepala keluarga ini kan ya harus serba bisa, harus bisa ngejaga istri, ngejaga anak dengan baik. Ini lagi lebih penting. Sebelum nikah kita harus belajar parenting. Ini parenting ini bagus ini. Jadi kita bisa mendidik anak lebih baik juga, dan kita bisa memberikan edukasi kepada istri bagaimana mendidik anak dengan baik dan benar. Justru ini kita pun kalau misalnya ya masih masa-masa fase-fase pacaran gitu kan, misalnya lah mau menikah, ya sebelum nikah itu ya kita harus memberikan edukasi gitu kepada calon istri kita itu untuk bisa belajar parenting. Bagaimana sih cara mendidik anak di umur segini, bagaimana sih mendidiknya
Apalagi pada saat nanti sekarang dia bertingkah seperti ini, apa yang harus kita lakukan gitu. Ya di situ juga kita harus bisa menghandle apapun itu. Apalagi kayak ya namanya anak-anak ini kan kadang random gitu kan, kadang aneh-aneh lah gitu tingkahnya. Ya karena kita harus belajar parenting, itulah kita bisa mendidiknya dengan baik gitu. Apalagi kalau kita kayak suami kan, setidaknya gitu bisa bantu-bantu istri juga di pekerjaan rumah gitu. Apalagi kan dia seharian gitu ngejaga anak kita, ya kita pun harus pengertian juga sebagai laki-laki kan. Ini kayak pengalaman kali ya meskipun belum nikah ya. Ya setidaknya udah sering baca-baca tentang parenting juga, sering lihat-lihat tips-tips parenting juga sih. Jadi kan sedikit lebih tahu, jadi kan kebanyakan jadi. Terus apa gitu, di masa depan nanti kita bisa apa gitu, apa namanya, kita praktekkan itu dia. Ya kalau sekarang sih udah bisa aku praktekkan sedikit sih, lebih ke mempraktekkan ke adek gitu, bagaimana cara memperlakukan adek kayak gitu. Ya nggak perlu marah-marah juga sih, ya yang penting kan apalagi adik aku kan udah apa gitu, udah SMA sama SMP, jadi kan sudah pemikirannya sudah terbuka juga, jadi lebih ke uh, bicara baik-baik sih, bagaimana caranya. Itu dia. Udah berapa menit ya? Udah banyak itu. Udah, kayaknya sudahlah. Kayaknya udah semua sih mau aku ungkapin hari ini. Sebagai penutupnya ya apa ya? Kita sebagai manusia, kita ini kan selagi masih hidup gitu, apapun yang terjadi ya kita harus tetap belajar, mau tua maupun muda harus tetap belajar. Dan jangan sampai kita itu lupa akan belajar gitu. Karena kan di hidup ini banyak yang harus dipelajari, apapun itu. Jadi ya kita harus bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi di masa yang akan datang, dan memberikan generasi-generasi terbaik gitu. Apapun kita punya, kita tuangkan gitu ke anak, cucu, maupun generasi-generasi selanjutnya. Itu sih sangat berat ya. Overthinking hari ini lebih ke pengen masa depannya cerah gitu. Ya udahlah, kayaknya udah berapa menit ini ya. Udahlah, oke, terima kasih. Semoga membuka hati pikiran kalian dan juga membuka hati pikiranku untuk bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi. Oke, terima kasih. Dadah.